Halo semuanya, ini adalah mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya. Pertemuan ke-13. Saya akan langsung saja share materinya. Kita share ya. Oke. Pertemuan ke-13, Accessibility Inclusive Design dalam rekayasa perangkat lunak. Isinya apa? Nanti kita akan bahas implementasi tentang standar WCAG 2.2, kemudian rekayasa untuk kontras dan audit inklusivitas antarmuka digital. Nah, jadi ini ada pergeseran paradigma ya, dua paradigma nih, yaitu aksesibilitas dan desain inklusif. Nah, ini harus hati-hati. Dua istilah ini jangan sampai ketukar. Apa yang dimaksud dengan accessibility atau disingkat LA ini? Ini berfokus pada hasil akhir atau output untuk memastikan produk digital secara legal dan teknis itu bisa diakses oleh para penyandang disabilitas ya. Saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tunanetra, tunarungu, motoriknya terganggu atau kognitifnya terganggu. Semuanya harus tetap bisa akses web atau aplikasi ya. Nah, sedangkan desain inklusif atau inklusif design, ini desainnya. Ini fokusnya pada metodologi atau prosesnya. Nah, pendekatan desain ini yang melibatkan spektrum luas karena adanya keterbatasan manusia, itu pakai proses design thinking ya. Kalian udah belajar kan design thinking di semester kedua ya. Nah, jadi ini ada matriks keterbatasan nih dari Microsoft nih, Persona Spectrum ini. Jadi ada beberapa jenis keterbatasan. Yang pertama keterbatasan permanen ya. Contoh nih, pengguna mungkin karena kecelakaan itu kehilangan satu tangan jadi cuma punya satu tangan. Tapi dia harus tetap bisa akses, bisa pakai aplikasi atau web ya. Lalu yang kedua adalah keterbatasan yang temporer, yang sementara. Misal ada seorang pengguna habis main bola, tangannya kesleo, kemudian dibalut pakai gips, gitu. Nah, saat itu mungkin dia nggak bisa pakai ya, nggak apa artinya tangannya terganggu. Tapi setelah sembuh dia pasti bisa lagi tangannya aktif ya, makanya disebut temporer. Nah, pada saat dia sedang tangannya dibalut gips tadi, itu pun dia harus tetap bisa akses ke berbagai aplikasi atau web ya. Lalu ada satu lagi keterbatasan situasional. Contohnya, ada ibu-ibu nih lagi gendong bayi pakai satu tangan. Nah, satu tangannya megang HP kan susah tuh. Nah, itu pun harus kita bantu. Aplikasi atau web kita harus tetap bisa diakses oleh ibu ini ya. Nah, ini dari tiga keterbatasan ini ada satu nih. Jadi solusi untuk disabilitas yang permanen ini akan bisa dipakai oleh yang temporer maupun situasional ya. Karena yang permanen itu udah yang paling berat gitu kan. Kalau kita desain aplikasi kita udah bisa dipakai oleh yang punya keterbatasan permanen, maka orang yang punya keterbatasan temporer maupun situasional pasti bisa pakai juga. Ya, berikutnya. Ini ada arsitektur teknis standar global WCAG 2.2. WCAG ini Web Content Accessibility Guidelines ya, yang dikembangkan oleh W3C, World Wide Web Consortium. Nah, ini W3C ini tugasnya bikin standar-standar nih. Nah, mestinya kalau kalian masih ingat di mata kuliah ekosistem inovasi digital itu ada bahas kan berbagai standar ya, salah satunya ini. Nah, ada tiga tingkat kepatuhan atau conformance level. Yang pertama level A nih ya. Level A ini yang esensial, yang paling dasar banget. Artinya kalau tidak terpenuhi, maka produk digital, aplikasi web tadi dipastikan sama sekali nggak bisa dipakai oleh penyandang disabilitas. Contoh, misalnya tombolnya tanpa label teks ya. Ingat kan?
Untuk yang penyandang disabilitas buta warna, dia nggak boleh hanya dikasih tanda dengan warna, ya harus ada yang lainnya. Ini yang level A yang esensial. Level AA atau standar industri, ini standar wajib untuk aplikasi komersial, ya wajib nih. Misalnya perbankan, e-commerce, atau layanan publik. Fokusnya pada keterbacaan umum dan navigasi keyboard yang solid. Level satu lagi, level triple E, AAA atau EEE gitu ya, maksimal nih. Ini udah tingkat yang paling tinggi, yang sangat ketat. Ini biasanya diwajibkan untuk platform yang kayak gini nih, buat e-government, buat militer, buat akurasi data medis, atau situs khusus pendidikan tinggi misalnya. Intinya yang levelnya paling tinggi, ini paling ketat ya. Jadi ada tiga tingkat, yang esensial, standar industri, atau yang maksimal. Nah, ini ada prinsip nih dalam WCAG ini. Namanya POUR, POUR ya. Jadi setiap arsitektur kode atau UI ini harus wajib lolos pengujian 4 pilar keandalan POUR ini atau POUR ya. Yang pertama adalah perceivable atau dapat diindrawi. Artinya bisa dibaca oleh indera kita, ya, oleh mata, oleh telinga, gitu ya. Jadi informasinya nggak boleh kasat mata, harus ada audionya, harus ada transkrip teksnya. Kalau ada gambar, perlu dikasih atribut alt atau alternatif. Kenapa nanti kita bahas nih? Prinsip kedua adalah operable atau dapat dioperasikan, ya. Jadi seluruh elemen interaktif tadi harus bisa dieksekusi tanpa mouse ya, tanpa ketikus. Jadi walaupun si penggunanya nggak pakai mouse, tetap harus bisa. Jadi aplikasi itu harus bisa dijelajah, misalnya pakai tombol tab, pakai enter, pakai panah yang ada di keyboard ya. Itu ya, itu operable, dapat dioperasikan. Yang ketiga adalah understandable, dapat dipahami. Jadi bahasa teksnya itu harus konsisten. Pola navigasi nggak boleh berubah-ubah tiap halaman. Halaman utama, halaman kedua itu mesti konsisten, mesti sama ya. Supaya tidak membingungkan kognitif pengguna. Ya, pengguna tidak boleh dibikin bingung ya. Dan yang keempat adalah robust atau tangguh ya. Jadi codingnya nih UTML atau HTML atau US tadi, UI harus valid dan standar agar bisa diurai dengan lancar oleh teknologi alat bantu atau assistive technology. Misalnya screen reader ya, bisa JAWS, NVIDIA atau VoiceOver padanya. Ya. Jadi kalau orang yang punya keterbatasan, nggak bisa, tangannya tidak berfungsi, dia kan bisa pakai voice command. Terus si screen-nya dibaca gitu ya. Nah, itu harus ada ininya ya. Harus tangguh itunya, aplikasinya. Ya, inilah 4 prinsip. Perceivable, operable, understandable, dan robust, disingkat POUR ya. Kemudian nih ada rumusnya ya, untuk kontras warna dan pengaruh luminance-nya juga ya. Jadi kontras ini bukan semata-mata pakai perasaan ya. Kalau kalian ngedesain itu harus ada rasionya ya, ada perhitungannya, yaitu perhitungan rasio kontras relatif atau relatif luminance ya. Antara apa? Antara teks dan latar belakangnya. Pakai apa? Pakai rumus yang dari W3C tadi. Nah, aturannya gini ya. Aturan angka rasio bakunya gini ya. Untuk huruf teks normal yang kurang dari 18 poin, rasionya, ini ambang batas untuk level AA ya, level industri ya. Kita udah bahas sebelumnya kan ada A, ada AA, ada AAA. Untuk yang level AA, level kedua, rasionya 4,5 banding 1. Jadi ini adalah minimal nih rasio ini supaya teks itu tetap bisa dibaca oleh pengguna dengan ketajaman visual 2040 atau punya gangguan penglihatan ringan. Ya. Nah, kemudian kalau level yang triple E atau AAA itu standarnya naik lagi lebih tinggi, rasionya 7 banding 1.
Ya, ini untuk yang punya gangguan penglihatan sedang hingga berat. Ya, jadi kontrasnya antara teksnya dengan latar belakangnya harus seperti ini ya. Kalau mau yang masuk level AA. Nah, untuk teks yang ukurannya besar, yang lebih besar dari 18 poin atau tebal, aturannya agak longgar. Untuk level A, boleh 3:1. Untuk yang AAA, boleh 4,5:1 ya. Nanti kalian cek di Figma ya. Ini kan ada pluginnya nih untuk ngetes ini rasio kontras warna ini ya. Kita masuk berikutnya yaitu redundansi sensorik ya. Jadi sebenarnya aplikasi itu akan gagal dalam evaluasi heuristik ini kalau hanya mengandalkan satu saluran sensorik. Misalnya visual warnanya aja untuk menyampaikan status kritis. Jadi kalau ada apa-apa, itu jangan cuma berubah warna, intinya gitu ya. Ini contoh nih, bedah kasus validasi formulir, form validation error. Ini contoh yang salah ya, pertama nih ya. Kolom input nomor telepon berubah jadi warna merah saat penggunanya salah. Nah, jadi kalau ngisi nomor telepon, nomornya salah gitu, cuman berubah jadi warna merah. Padahal ada pengguna yang namanya punya keterbatasan protanopia atau buta warna merah. Nah, orang yang penderita ini ya nggak akan bisa ngelihat bedanya, gitu ya. Makanya, ini contoh yang benar, yang inklusif ya. Kolom berubah warna, tapi ada teks pesan kesalahan muncul di situ. Misalnya, nomor telepon hanya boleh berisi angka, atau ada ikon peringatan tanda seru misalnya, kalau yang diisi katanya salah. Ya. Nah, kemudian poin berikutnya adalah ergonomi mobile. Aturan tas target dan jarak amannya. Ya, ingat kan apa yang dimaksud dengan ergonomi? Berkali-kali saya bilang waktu di kelas ya. Misalnya contohnya adalah kursi. Kursinya nyaman diduduki, itu artinya ergonomis, bagus ergonominya. Sama aplikasi juga. Kalau enak dipakai, nggak bikin salah, itu ergonominya bagus ya. Jadi konfigurasi ukuran elemen sentuh itu perlu ramah bagi pengguna dengan keterbatasan motorik. Misalnya orang yang tremor tangannya nih, atau orangnya udah tua banget gitu ya, udah sulit, atau mungkin yang jarinya gede-gede, ya itu harus diakomodasi ya. Elemen sentuh perlu ramah bagi semua pengguna ya. Nah, ini ada standarnya. Standar ukuran minimum industri. Ada standar pertama dari Google Material Design ya. Area sentuh itu minimal ukurannya 48 kali 48 dp atau density independent pixel. Standar yang kedua ini dari Apple Human Interface Guideline ya, yang satu dari Google, satu dari Apple. Menurut yang Apple, standar minimalnya 44 kali 44 poin. Ya. Lalu selain ukuran area sentuh, ada juga aturan jarak ya, padding and margin ya. Jadi antara tombol atau antara yang lain bisa disentuh tadi minimal adalah 8 pixel. Kenapa demikian? Karena kalau tombolnya tadi yang dipencet tadi terlalu dekat, terlalu rapat, maka pengguna akan rentan mengalami yang namanya fat finger syndrome. Sindrom jari gede gitu ya. Jadi bisa salah neken tombol ya kalau jarinya gede-gede. Nah, kemudian berikutnya ini rekayasa komponen untuk screen reader nih, teknologi alat bantu. Gimana caranya supaya prototipe atau purwarupa Figma mempersiapkan transisi menuju penulisan kode HTML ya yang accessible. Jadi kalau kalian sekarang di mata kuliah ini bikin desain dulu pakai Figma, tapi kan nantinya sebetulnya harus di coding ya. Nah, sebelum masuk ke coding, ini ada transisinya ini kan. Ini perlu kita jaga juga. Misalnya, nih ya, ini beberapa atribut penting yang perlu dipahami oleh kalian semua nih, mahasiswa IT. Ada yang namanya alt text atau teks alternatif.
Jadi kalau ada gambar dekoratif itu perlu dikasih atribut alt text tadi supaya tidak dibaca oleh screen reader. Ya. Tapi kalau gambarnya gambar yang fungsional data grafik penjualan itu kan tetap harus dibaca. Nah, itu perlu dikasih deskripsi teks ya supaya kalau saat orang yang punya keterbatasan melihat misalnya dia nggak bisa baca dengan jelas tapi dia dibantu oleh screen reader, dia bisa tetap membaca yang namanya grafik ya. Ada penjelasannya di situ ya. Dikasih deskripsi namanya gambar-gambar grafik tadi. Lalu ada fungsi labeling. Kalau ada icon grafis murni, misalnya icon keranjang gitu, keranjang belanja, nggak ada tulisannya, itu perlu diberi parameter teks tersembunyi ya. Area labelnya keranjang belanja di kodenya ya. Supaya screen reader itu bacanya keranjang belanja saat ngelewatin itu. Bukannya baca kodenya si gambar, misalnya button image, nah itu kan nanti bingung tuh ya. Jadi kalau ada tombol yang grafis murni, perlu dikasih penjelasan juga supaya screen reader bisa membaca dengan benar, bukan membaca nama gambar. Ya. Nah, kemudian dampak bisnis dan legalitas implementasi accessibility ini. Kenapa sih perusahaan teknologi gede itu rela ngeluarin biaya besar gitu supaya aksesibilitasnya terjaga? Ini ada beberapa kasus contoh nih. Ada tiga faktor utama ya motivasinya ya untuk industri. Yang pertama, aspek hukum, legal risk. Ya, jadi di negara maju, perusahaan itu bisa dituntut tuh secara hukum ya kalau situs webnya atau aplikasinya yang publik dipakai oleh banyak orang itu nggak memenuhi standar WCAG level AA nih. Ini ada satu contoh kasus hukum yang terkenal, Domino Pizza ya. Jadi kejadiannya itu sekitar tahun 2016, ada seseorang yang namanya Guillermo Robles. Dia itu tunanetra. Nah, si Guillermo ini dia pengen pesen pizza ke Domino Pizza pakai screen reader. Karena dia kan tunanetra, dia nggak bisa baca langsung dong. Makanya dibantu oleh screen reader. Pakai voice command, suruh bacain, dia denger, dia mau pesen. Tapi ternyata webnya atau apps-nya si Domino Pizza ini tidak ramah aksesibilitas. Gambar-gambarnya nggak bisa kebaca, tombol-tombolnya juga nggak ada label yang jelas. Nah, makanya kemudian si Guillermo ini mengajukan tuntutan. Nah, itu rame itu beberapa tahun sidang ya. Akhirnya memang harus diperbaiki itu si aplikasinya ya. Oke ya, ini pertama aspek hukum ya. Kemudian faktor yang kedua itu adalah untuk peningkatan SEO, Search Engine Automation ya. Jadi algoritma mesin pencarinya Google itu suka banget dengan struktur aplikasi yang pakai alt text ya dan struktur hierarki informasinya yang rapih. Karena apa? Karena si crawler botnya, si bot perayapnya itu baca web dengan cara yang mirip seperti screen reader ya. Makanya perlu ini. Yang ketiga, tentunya perluasan pangsa pasar. Kan cukup banyak orang yang mereka disable, punya disabilitas, mereka juga sebetulnya punya daya beli sendiri gitu ya. Nah, itu dengan aplikasinya mengimplementasikan accessibility, maka kemungkinan untuk dipakai lebih banyak orang akan lebih besar ya. Jadi dari sisi bisnis dan legalitas ada tiga faktor ini ya, aspek hukum, peningkatan SEO, dan perluasan pangsa pasar. Ya. Nah, kemudian ini kita masuk ke kerja kelompok kalian ya, lab, tugas lab pakai plugin Figma ya. Dikerjakan bersama kelompoknya, ya buka dulu ya, yang file sebelumnya, yang minggu lalu, lalu pakai instalasi ini, pluginnya ya, di Figma. Contohnya Start atau Li ya, color contrast checker. Coba lakukan kontras audit
di tiga elemen vital ya. Di teks dokumen, di tombol aksi utamanya, call to action-nya, dan menu navigasi ya. Apapun proyek kalian, mestinya kan ada tiga ini kan. Ada teks dokumennya, ada call to action-nya, ada menu navigasi. Lakukan kontras audit ini pakai stack atau pakai LI tadi. Lalu lakukan juga vision simulation audit, simulasi kebutaan warna ya. Pakai plugin untuk melihat gimana tampilan draft aplikasi jika dilihat oleh penderita deuteranopia atau protanopia dan tritaponopia ya. Beberapa penderita buta warna ya. Jadi tolong lakukan simulasi ini. Pluginnya pasang dulu pluginnya ya. Kemudian yang kelima, dokumentasikan seluruh elemen yang gagal lolos uji. Ya, ini kan udah dilakukan nomor 3 dan 4, dicatat yang gagalnya yang mana-mana. Lalu lakukan lagi kalibrasi ulang pada palet warna atau hex code yang gagal tadi, sehingga statusnya pada pluginnya berubah jadi hijau atau lolos. Ya. Lalu pasang juga nih sisipin elemen teks pelengkap atau helper text dan icon pada setiap alur personal error atau notifikasi aplikasi ya. Dicari kemudian dipasangin ini. Jadi intinya pasang pluginnya dulu lalu lakukan tes beberapa tes ini ya. Dan seperti minggu lalu, tolong buat video screen record, upload ke YouTube kemudian kirim ke link yang ini. Ini linknya sama dengan yang minggu lalu ya. Nah, gitu ya. Kemudian karena ini rekaman video dan kalian bisa melakukannya waktunya fleksibel, saya akan mengambil daftar hadir dari yang memberikan apa komen atau pertanyaan atau masukan atau apapun boleh di video ini ya. Jadi dari situ tulis nama kalian tulis nama, kemudian tulis pertanyaan atau komennya. Nanti data itu akan saya masukkan ke daftar hadir. Itu ya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.